Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Sayang 1000 kali sayang. Kepedulian dua mantan pemain Korea Selatan, Park Joo-ho dan sang mantan kapten Park Ji-sung berakhir hanya bikin gaduh saja. Pasalnya, mereka mengungkap kebusukan Korean Football Association. Mungkin niatnya sih baik agar menjaga kualitas pemain-pemain timnas Korea Selatan. Makanya harus memilih pelatih yang kompeten dan bisa membawa Korea Selatan berprestasi. Menurut Park Joo-ho, masa depan timnas Korea Selatan dipertaruhkan ketika FA memilih pelatih yang serampangan. Mendengar hal itu, Kementerian Olahraga Korea Selatan bertindak. Namun, hal itu justru membuat tim nasional Korea Selatan malah terancam sanksi FIFA. Lah, gimana ini ceritanya? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Dunia sedang tidak berpihak pada Jurgen Klinsmann. Kinerjanya sebagai pelatih dipertaruhkan oleh rentetan peristiwa buruk seperti gagalnya menemukan pemain berbakat dan memahami konflik internal tim. Puncaknya, ketika kalah dari Yordania 6 Februari 2024 lalu, Korea kalah 2-0 dari Yordania sehingga terdepak di fase semifinal Piala Asia 2023. Sebagai jagoan Asia, terlempar dari semifinal Piala Asia tentu menjadi aib yang memalukan. Selang 10 hari kemudian, tepatnya pada 16 Februari 2024, Klinsmann dihubungi oleh Presiden KFA, Chung Mong-gyu setelah rapat 2,5 jam lewat sambungan telepon. Telepon itu mengakhiri karir Klinsmann sebagai pelatih Korea Selatan. Secara taktis, pada 27 Februari 2024, KFA memilih Hwang Sun-hong sebagai pelatih sementara selama beberapa bulan. Lalu muncul nama-nama calon pelatih permanen tim Korea Selatan. Di antaranya Shin Tae-yong yang saat ini jadi pelatih Indonesia dan bekas juru taktik Vietnam Park Hang-seo. Bahkan, bekas pelatih Leeds United Jesse Marsch ikut menjadi opsi. Timbang-menimbang siapa jadi pelatih timnas Korea Selatan berlangsung lama. Setelah dihitung suara, dari 23 orang di KFA, 21 diantaranya sepakat untuk menunjuk Jesse Marsch sebagai pelatih Korsel berikutnya. Tapi ternyata Chung Mong-gyu selaku presiden KFA punya pikiran lain. Dia memilih Hong Myung-bo. Yang anehnya, nama tersebut tidak ada dalam daftar 3 pelatih incaran di atas. Inilah awal mula kegaduhan yang bisa merugikan timnas Korea Selatan di kancah internasional. Terlihat ada kisruh internal yang ada di dalam Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Direktur teknis KFA, Lee Lim-sang, secara mengejutkan melakukan pertemuan dengan Hong. Setelah pertemuan, Hong langsung didapuk jadi pelatih Korea Selatan. Padahal kandidat pelatih asing diwawancarai selama berjam-jam, tapi Hong Myung-bo sama sekali tidak diwawancarai. Apakah ada perlakuan istimewa terkait pengangkatan Hong Myung-bo? Bisa jadi, apalagi pemilihan Hong hanya melibatkan 3 orang saja. Orang itu adalah Ketua KFA Chung, Wakil Ketua penuh waktu Kim Jung-bae, dan Direktur teknis Lee Lim-sang. Kecurigaan ada udang di balik batu pun menguat. Pemilihan ini diduga dilakukan secara tak transparan. Bahkan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, menilai bahwa pemilihan pelatih baru timnas Korea Selatan tidak adil. Pemilihan pelatih timnas Korea Selatan sangat berpengaruh terhadap kecintaan dan minat masyarakat. Harus dilakukan secara adil dan bertanggung jawab sejak awal. Namun, Lee Lim-sang berdalih bahwa Hong Myung-bo dipilih karena dinilai berpengalaman dan bisa menjaga konektivitas tim, meski tidak dilakukan secara transparan. Sehari selepas dikukuhkan Hong Myung-bo jadi pelatih 8 Juli 2024, Park Joo-ho berkomentar, memicu kehebohan publik. Park Joo-ho menilai penunjukan pelatih Hong Myung-bo tidak transparan sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kong kali kong antara Lee Min-sang dan Hong Myung-bo.
Pendapatnya didukung Park Ji-sung, mantan pemain timnas Korea Selatan. Tak ayal, protes para fans sepak bola Korea Selatan pun ikut mencuat, menghiasi seluruh stadion ketika Korea Selatan melakukan laga. Umpatan-umpatan seperti "sepak bola Korea sudah mati" muncul. Seruan Pinocchio pun digencarkan oleh para fans sepak bola Korea bahwa Hong telah melakukan omong kosong. Kata-kata dalam bahasa Korea juga dibentangkan untuk mencemooh Hong Myung-bo dan Chung Mong-gyu. Pertanyaan besar itu coba diurai oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Sang Menteri Choi Hyung-jun langsung mengadakan inspeksi terhadap dugaan pelanggaran perekrutan pelatih. Audit ini menemukan adanya dugaan Presiden Asosiasi Sepak Bola Korea melakukan tindakan yang kurang tepat dalam mengganti pelatih. Choi mempermasalahkan keputusan sepihak Presiden KFA. Bahkan tak cuma itu saja, soal pelatih yang bersertifikasi juga bermasalah. KFA mengangkat beberapa pelatih yang tidak kompeten di bidangnya. 4 pelatih fisik tanpa sertifikasi wajib kebugaran tingkat 1. Masalah jadi lebih ruwet lagi ketika merembet ke permasalahan lain. Kementerian menemukan fakta lain seputar penggunaan subsidi dana yang diberitakan pemerintah terkait pembangunan Cheonan Football Center. KFA dinilai melakukan penandatanganan kontrak pembelian material proyek kendati jika dikerjakan juga tak selesai. Walhasil pemerintah dirugikan karena pembayaran awal untuk bahan-bahan yang dipasok pemerintah Korea. Sementara KFA membantah semua hasil audit yang dilakukan oleh Choi Hyun-jun. KFA berdalih bahwa pemilihan pelatih dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Intinya tak ada yang perlu dipermasalahkan. Dalam proses penunjukan Hong Myung-bo, peraturan asosiasi juga dipatuhi dan proses yang dilakukan oleh Lee Lim-sang, direktur teknis, juga dilakukan dalam lingkup pekerjaannya. Namun, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan kekeh meminta penangguhan pelatih baru Korea Selatan, Hong Myung-bo. Perbedaan pendapat antara Choi Hyun-jun dan Chung Mong-gyu sepertinya tak boleh berlarut-larut, sebab jika berlanjut bisa mengarah ke intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepak bola. Insiden ini pun memunculkan reaksi FIFA sebagai asosiasi paling berwenang dalam sepak bola. Secara satset, Gianni Infantino coba menengahi perdebatan yang ada. Intinya, pengelolaan sepak bola itu bebas dari intervensi pihak ketiga. Jika sampai ada, sanksi pembekuan akan dilakukan, seperti yang pernah terjadi pada PSSI yang dibekukan karena intervensi pemerintah. Pasal 13 dan 14 Statuta FIFA yang menyatakan bahwa semua anggota asosiasi harus bertindak semata-mata untuk melindungi nilai-nilai sepak bola dalam kegiatan yang berhubungan dengan sepak bola dan tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh politik. Tuntutan terhadap asosiasi sepak bola Korea diartikan intervensi oleh FIFA. FIFA tak mentolerir segala macam usaha intervensi pemerintah dengan alasan apapun. KFA memutuskan misalnya siapa yang harus menjadi pelatih tim nasional dan semua keputusan olahraga lainnya. Otonomi dalam olahraga sangat penting. Dari pernyataan Infantino tersebut, tiba-tiba protes terhadap pemilihan pelatih yang dipilih Presiden KFA pun jadi redam. Choi Hyung-jun melunak. Tuntutan dari Kementerian Olahraga seakan jadi himbauan saja. Hubungan harmonis Chung Mong-gyu dan Gianni Infantino ternyata berhasil menyelamatkannya. Praktis, setelah Presiden FIFA datang ke kantor Asosiasi Sepak Bola Korea di Seoul pada 28 Oktober 2024, masalah telah selesai. Timnas Korea Selatan pun tak perlu khawatir lagi akan diskors dari kompetisi di bawah naungan FIFA.